Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Ibu Suliasti, untuk mata pelajaran prakarya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi teknik dasar pengolahan makanan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami teknik pengolahan makanan. Yang kedua, siswa dapat membedakan teknik pengolahan makanan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan teknik yang digunakan dalam pengolahan makanan. Materi yang akan kita pelajari adalah teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Teknik dasar pengolahan kita bagi menjadi dua. Untuk bagian pertama, teknik pengolahan panas basah, yaitu teknik penghantar panas pada makanan melalui bahan cair seperti stok, saus, ataupun uap. Jadi, di sini teknik pengolahan panas basah itu adalah satu teknik penghantaran panas pada makanan atau yang lebih kita kenal dengan memasak melalui bahan cair seperti stok, saus, ataupun uap. Macamnya yang pertama, boiling. Apakah yang dimaksud dengan boiling? Boiling adalah memasak makanan dalam air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan. Bahan makanan yang dapat diolah dengan metode ini adalah sayuran, telur, ayam, ikan, daging, dan lain-lain. Ini proses boiling. Ya. Kita lanjut yang kedua, simmering. Simmering adalah memasak bahan makanan dalam cairan mendidih dengan api kecil dan pelan. Temperatur panas sekitar 85–96 derajat Celcius. Bahan makanan seluruhnya harus tertutup dalam cairan tersebut. Contohnya, sayuran, kemudian makanan bersantan, kaldu, semur, soto, ataupun rawon. Contohnya, pada gambar di samping ini, kita bisa lihat proses simmering. Yang selanjutnya, poaching. Yang dimaksud dengan poaching adalah memasak makanan dalam sedikit cairan dengan panas yang diatur agar tidak sampai mendidih. Temperatur yang digunakan antara 71–82 derajat Celcius. Contohnya, egg poach atau memasak telur dalam air yang mendidih. Selanjutnya, braising. Braising adalah biasa disebut juga dengan mengungkep, yaitu memasak makanan dengan sedikit cairan yang ditutup dan menggunakan suhu sedang. Contoh hidangannya adalah semur ayam. Ya, ini dilihat ya, braising. Memasak dengan sedikit cairan yang ditutup dengan suhu yang sedang. Selanjutnya, blanching. Blanching adalah makanan yang di-blanching biasanya direbus dengan air panas, kemudian disiram dengan air yang mendidih untuk menghentikan proses pemasakan. Contohnya
sayur urap. Ya, aneka macam sayuran seperti ini dimasak ke dalam air mendidih dengan tempo yang tidak terlalu lama, kemudian setelah itu diangkat dan disiram dengan air yang dingin. Yang keenam, stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan dengan menumis bumbu terlebih dahulu. Bumbu yang sudah ditumis kemudian direbus dengan cairan di atas api, kemudian diaduk-aduk, kemudian juga dibuat seperti santan ataupun stok. Seperti ini ya. Jadi kita menumis dahulu bumbunya, kemudian bumbunya direbus, dan setelah itu baru bahan makanan itu kita masukkan ke dalam cairan tersebut. Yang ketujuh, steaming. Steaming adalah proses memasak lembab atau basah dengan panas dari uap air atau dikenal dengan istilah mengukus. Contohnya, siomay, roti, ubi, semuanya yang dikukus itu adalah proses steaming. Kita perhatikan di sini ada gambar ikan yang sedang dikukus. Perhatikan aneka olahan berikut. Kita perhatikan di gambar sebelah kanan, ini ada jenis sayuran yang berkuah. Ya. Kemudian di sebelah kiri, ini ada ikan yang dimasak dengan cara dipepes. Dari kedua makanan tadi, teknik apakah yang dipakai? Ya, betul. Yang pertama, ini sayuran dimasak dengan teknik boiling. Yang kedua, pepes ini dimasak dengan teknik steaming. Kemudian kita masuk pada teknik dasar pengolahan makanan bagian yang kedua, yaitu teknik pengolahan panas kering. Pengertian dari teknik pengolahan panas kering adalah teknik pengolahan dengan penghantaran panas pada makanan melalui udara panas, metal panas, radiasi, atau lemak panas. Jadi di sini yang dipakai adalah udara panas, metal panas, radiasi, atau lemak panas. Teknik pengolahan panas kering yang pertama, baking. Baking adalah memasak makanan dengan menggunakan panas udara yang mengitarinya. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan oven. Contohnya, pada pengolahan cookies, pie, hot pudding, puff pastry, dan lain-lain. Di sini kalian lihat, di sini ada gambar makanan yang dimasukkan ke dalam oven dan akan dimatangkan di dalam oven tersebut. Ini adalah proses baking. Selanjutnya, yang kedua adalah roasting. Roasting adalah metode memasak dengan menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka, oven atau sumber panas lain. Selama proses memasak, ada proses basting. Pada makanan yang cocok dengan teknik grilling, daging, ikan, ayam, dan lain-lain. Ya, ini gambar proses roasting. Jadi, proses memasaknya menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka,
oven atau sumber panas lain. Lanjut, proses yang ketiga dari pengolahan panas kering adalah grilling. Grilling adalah memasak yang diletakkan di atas sumber panas secara langsung, dapat berupa arang, elemen listrik, atau elemen yang dipanaskan dengan gas. Contohnya, sate, barbecue. Ya, kalian perhatikan di sini gambar daging yang dipanggang di atas panggangan dan langsung mengarah kepada bara api. Yang selanjutnya adalah deep frying. Yang dimaksud dengan deep frying adalah memasak dengan banyak lemak atau minyak dalam temperatur 100 derajat Celcius. Menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak sehingga makanan tenggelam di dalamnya. Contohnya, French fries, tempe goreng, donat, fried chicken, dan lain-lain. Kalian perhatikan di sini, ya. Di gambar itu dimunculkan ada kentang yang sudah dipotong-potong kemudian digoreng dalam minyak yang banyak. Teknik selanjutnya adalah shallow frying. Yang dimaksud shallow frying adalah metode memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu dalam pan dangkal atau shallow pan atau ceper. Jadi kita menggunakan wajan yang dangkal atau tidak cekung. Jumlah lemak yang digunakan untuk menggoreng hanya sedikit, yaitu dapat merendam sekitar sepertiga bagian makanan yang digoreng. Contohnya adalah telur goreng, bakwan, dan sebagainya. Ini gambarnya, ya, bisa kalian perhatikan, ya, menggunakan pan yang ceper atau tidak cekung. Selanjutnya, sauteing. Sauteing adalah metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan. Lemak dipanaskan sehingga proses memasak makanan dapat berlangsung lebih cepat. Proses ini biasa dikenakan untuk vegetable sauce, brokoli, capcay, dan sebagainya. Ya, kita mengenal proses ini dengan nama menumis. Ya, kalian pernah atau mungkin sering melakukannya, ya, menumis. Jadi menggunakan minyak yang sedikit dan diperuntukkan untuk sayur-sayuran. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Dengan teknik apakah makanan-makanan tersebut diolah? Ya, betul sekali. Pada gambar pertama, kita melihat di sini ada sebuah makanan yang diproses dengan deep frying. Ya, kita lihat di sini digoreng tentunya, ya, dengan deep frying. Sementara di gambar satunya, ya, di sini adalah prosesnya adalah grilling atau memanggang, ya. Di sini ada sate, ini dengan dimasak dengan proses dipanggang. Kita lanjut ke gambar berikutnya, ya. Di sebelah kiri ini ada sebuah sayuran yang dimasak dengan proses, ya, sauteing atau menumis. Sedangkan di sebelah kanan ini ada bolu yang dimasak dengan teknik baking. Ya. Demikian pembelajaran kita tentang
teknik pengolahan makanan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.